Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Askarifa. Saya Muhammad Syahrul Ramadhani. Kami dari kelompok 7 Lokal C2 Manajemen Fakultas Ekonomi yang akan melakukan podcast seputar fikih ibadah kurban. Oke, langsung saya di semuanya Dari pertanyaan dari awal perkenalan enggak? pertanyaan. Jadi Muhammad Syahril, saya ingin bertanya tuh. Jadi apa sih pengertian dari fikih ibadah kurban? Jadi fikih ibadah kurban ini dalam konteks Islam adalah penyembelihan hewan-hewan tertentu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu juga. Hari apa aja tuh? Contoh harinya itu seperti hari raya Idul Adha, hari Tasyrik seperti di tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi ada nggak sih hukum-hukum dari kurban ini? Kalau dari hukum kurban sendiri itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu setiap tahun ketika memasuki bulan Zulhijjah, contohnya di tanggal 11, 12 dan 13 itu selalu melaksanakannya. Jadi cuma sunnah, nggak wajib. Jadi kalau untuk seperti itu, seperti dikatakan dari beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, itu dengan tegas mengatakan bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, namun dianjurkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta seperti itu. Jadi orang yang nggak punya harta itu nggak boleh kurban. Bukan tidak boleh kurban, tetapi contohnya ya, saya juga pernah dengar penjelasan. Nah, contohnya sapi itu kan hitungannya 7 orang kan. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang ekonominya kurang mampu, nah kita itu bisa kayak gotong royong kayak saling membantu. Nah, kumpulkan uang, nah, buat beli sapi. Nah, itu hanya 7 orang saja, tidak boleh lebih begitu. Kenapa itu? Karena boleh lebih. Kan dalam hukum Islam, kan dalam kurban juga kan, kalau sapi itu kan 7 untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, seperti itu. Terus ada nggak sih hikmah yang kita dapat dari kurban ini? Nah, untuk hikmahnya yang pertama jelas ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas. Baru membantu kaum duafa. Baru pokoknya banyak lah sebenarnya. Cuman yang utama itu. Terus seperti apa sih jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan itu? Jadi yang pertama ya kayak sapi. Nah, sapi kan kayak contohnya kerbau. Pokoknya sapi, kerbau termasuk. Baru yang kedua itu unta. Ayam bisa nggak ayam? Ayam sepertinya kurang sih. Kurang. Tapi boleh. Tidak. Oke. Pokoknya itu sapi, unta dan kambing. Terus ada di usia hewan kurban tuh. Usia hewan kurban yang bisa dikurbankan tuh di usia berapa? Baik, untuk usianya yang pertama kayak unta. Nah, unta nih usia yang dapat dijadikan hewan kurban itu adalah 5 tahun. Nah, untuk sapi sendiri 2 tahun, kambing 1 tahun, domba itu khusus ya, kayak kalau misalnya sudah dilihat dia berisi dan sehat, itu di usia 6 bulan sudah bisa dikurbankan. Jadi kalau masalah ini kan hewan ini kan kita nggak tahu ya penyakitnya, kita nggak tahu juga hewan apa yang harus kita kurbankan. Jadi kondisi fisik hewan kurban tuh harus seperti apa? Jadi kondisi fisik yang pertama ya tentu ya sehat. Sehat pasti ya sehat. Nah, sehat, dan kedua itu tidak ada cacat. Nah, cacat di sini contohnya seperti kayak hewan yang cacat penglihatannya, baik itu hanya 1 mata atau 2 mata. Nah, kalau sudah cacat seperti itu, nah itu tidak apa dikurbankan begitu. Itu tidak boleh kalau sudah cacat, tidak boleh. Jadi harus gimana? Sehat. Dan tidak memiliki kecacatan. Oke. Terus juga ada sih apa sih tata cara dari penyembelihan hewan kurban nih menurut ajaran Islam? Menurut ajaran Islam pertama niat. Niat. Pasti niat. Pasti niat. Terus yang kedua setelah niat perlunya peralatan. Persiapan dulu. Nah, salah satunya kayak gelas, pisau. Nah, yang kedua itu pasti ada hewan. Ya hewan. Tuh.
Terus apa lagi? Posisi hewan nih. Oh, Ketika untuk mau dikorbankan tuh, Nah. seperti apa? pertama setelah hewan tuh posisinya bagian kiri itu di atas dan menghadap ke arah kiblat. Kakinya diikat supaya harus apa? menghadap kiblat. Iya kan, di mana seperti kayak kita sholat juga pasti menghadap kiblat. Oh iya iya iya. Terus bertanya lagi tentang ada nggak sih doa ketika melakukan kurban ini? Tentu ada. Yang pertama kita itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu Allahu Akbar, dan doa yang dianjurkan itu Allahumma ata minka walaka. Terus pertanyaan lagi nih tentang gimana sih proses penyembelihan kurban ini? Jadi ketika hewan itu berhasil kita tumbangkan atau kita baringkan, nah itu kita harus menyembelih hewan dengan cara memotong 3 saluran. Yang pertama itu saluran pernapasannya, saluran makannya, dan 2 saluran pembuluh darah besarnya. Gitu. Ya, jadi kita harus tunggu apa? Jadi cara memotongnya itu harus cepat atau harus apa? cepat. Nah, ya harus cepat dengan sekali gerakan. Biar apa? Nah, biar hewan itu tidak merasa sakit. Oh, jadi langsung ya, supaya kan biasa kayak gitu, supaya hewan tuh tidak merasa terlalu sakit gitu. oh, jadi langsung mati aja. Dan enggak juga sih. Itu kan tujuannya kan supaya hewan tuh tidak tersiksa juga kan. Kalau misalnya kita contoh kita kasih gorok-gorok kayak gini, hewan kan merasa sakit. Oke. Setelah kita melakukan penyembelihan nih, pasti ada pembagian daging. Nah, gimana sih tata cara pembagian dagingnya nih? Tata cara pembagian daging ini, yang pertama itu adalah kaum duafa. Kamu apa itu kono? Nah, contoh kayak orang-orang yang kurang mampu. Dan contohnya kayak orang yang mualaf, baru orang mualaf. Oh, mualaf juga dapat. Nah, tujuan ini supaya yang mualaf ini bisa merasakan bahwa Islam itu indah, luas. Oke, mantap, boleh. Baru tuh orang-orang di sekitar gitu, orang-orang yang membantu penyembelihan. Boleh nggak sih kalau kita gimana ya? Kita sudah dapat daging kurban nih, terus kita jual lagi. Ini boleh. Begini, kalau untuk pembahasan itu biasa kan, contoh Syafiq nih, dikasih hewan kurban 5 kilo. Nah, jual 2 kilo. Jadi kan dari 5 kilo ini apakah Syafiq bisa habiskan 5 kilonya? Enggak kan? Nah, kita tuh bisa menjual misalnya 3 kilo. Nah, untuk kebutuhan seperti beras, bahan pokok dan lainnya. Nah, begitu. Iklan, guys. Iklan. Oke, iklan. Boleh. Iklan. Terus kalau kita mau melakukan kurban nih, pasti ada niat apa ya? Kita harus ada niat ikhlas kah? Atau kadang kan kita bilang mau kurban tapi aduh, kurban enggak ya? Jadi kayak mana tuh kalau kita kurban enggak ikhlas? Begini, tentu kalau untuk kurban kita berniat saja sudah pasti dicatat sebuah kebaikan, berbeda dengan kejahatan. Jadi kalau kita tidak ikhlas tetap dapat pahalanya. Yang harus ya pertama ketika kita berkurban jelas kita harus mempunyai niat yang ikhlas bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan ini itu sebagai bentuk penyembahan atau sebagai bentuk penyembahan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dari orang lain, karena kalau pujian dari orang lain itu ya hanya sebatas sesingkat itu. Jadi kalau kita mau berkurban kita harus ada niat yang ikhlas dulu. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi ini sebelum kita mengakhiri podcast ini, jadi sudah saya melakukan sesi sesi tanya jawab ya ke teman-teman Instagram saya. Jadi ada juga teman saya 2 orang yang bertanya seputar tentang fikih ibadah kurban ini ya. Jadi nih ada pertanyaan dari teman Instagram saya tentang fikih kurban.
kurban ini kan. Jadi apakah ini kulit hewan yang dikurbankan ini dapat diperjualbelikan oleh panitia kurban? Jadi jawabannya itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu telah melarang memperjualbelikan kulit hewan kurban, yang dimana harusnya kulit dan daging kurban itu dibagi-bagi begitu. Namun ketika kita telah membagikannya, nah berarti orang yang menerima itu boleh menjualnya sebagai kalau misalnya contohnya kayak kaum duafa itu kan tidak memiliki uang, nah dia boleh menjualnya untuk membeli keperluan lainnya gitu. Oh, jadi khusus untuk kaum duafa. Ya, Oke. tidak cuma khusus. Misalnya aku nih kurban, saya ini kurban. Nah, kulitnya tuh saya berikan ke Syafiq. Nah, Syafiq itu boleh menjualnya karena barang itu telah menjadi milik Syafiq. Nah, jadi sedangkan saya tidak boleh gitu. Oh. Terus pertanyaan kedua nih, jadi apakah ada syarat hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban? Nah, jadi contoh seperti yang di awal sudah dijelaskan. Jadi syarat hewan kurban yang pertama sehat, tidak memiliki cacat. Sudah dijelaskan ya, tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan, usianya juga sudah memasuki lah, bisa disembeli, usia sembelihnya baru itu kepemilikannya sah. Kepemilikan sah ini dia itu diperoleh dengan cara yang halal, tidak dicuri seperti itu. Ya cuma itu syaratnya. Sebenarnya masih banyak kan ya. Tapi cuma ya, kita maklum orang biasa. yang ilmu masih sedikit. Iklan. Maklum ilmu belum banyak. Jadi yang kita sampaikan cuma pertanyaan-pertanyaan basic saja. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mendengarkan atau ibu dosen yang mendengarkan juga, karena memang materi yang kami bawakan ini cuma pertanyaan-pertanyaan ringan seputar fikih ibadah. Jadi kalau mau pertanyaan berat sih mau panggil Pak Ustadz dulu. Oke, Mohon maaf. sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Syafiq Keskedipa. Saya Muhammad Syahrul Ramadhani. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.